Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Gimana kabar Anda? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Kali ini kita akan bahas kekuatan dari timnas Indonesia saat melawan Australia, Bahrain dan Cina nanti ya. Di kandang Australia gimana ya? Timnas Indonesia diprediksi akan semakin kuat ya. Karena ada pemain depan yaitu Grade A, yaitu Ole Romeni pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada Maret 2025 nanti ya. Kehadiran Ole Romeni striker berstatus diaspora yang melangkah lagi atau selangkah lagi menjadi WNI dan berkasnya masih dalam proses PSSI ya. Tentu pemain yang sudah datang ke Indonesia dan menyaksikan laga saat lawan Jepang kemarin ya, hadirnya striker kelahiran Belanda Ole Romeni bakal menjadi angin segar, harapan dan semangat supporter Indonesia bagi kekuatan timnas terutama di lini depan. Timnas Indonesia saat ini menghadapi lanjutan grup C nanti ya, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada bulan Maret 2025, yaitu saat menghadapi Australia dan Bahrain dan Cina nanti ya. Tentunya kita bangga dan punya harapan Ole Romeni yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga di Belanda bersama FC Utrecht akan menjadi opsi mempertajam lini depan bagi skuad Sintayong saat timnas Indonesia menghadapi Australia, yaitu 20 Maret 2025 nanti dan Bahrain tanggal 25 Maret 2025, sehingga harapan dan impian timnas Indonesia untuk lolos di partai final di 2026 nanti yang tentunya bermain di Piala Dunia adalah impian bagi pemain bola siapapun dimanapun berada. Pengalaman Ole Romeni bermain pemain berbakat yang berkarir di kasta tertinggi di Liga Belanda bersama sejumlah klub yang berbeda ini menjadi modal berharga untuk memperkuat timnas Indonesia. Debutnya di klub Eredivisie dimulai bersama Willem II pada musim 2020-2021 lalu. Setelah itu dia secara rutin bermain di level tertinggi bersama sejumlah klub yang berbeda, mulai dari NEC ya, Nijmegen tahun 2021 hingga 2022 dan FC Emmen 2022 hingga 2023 hingga bersama FC Utrecht mulai dari musim tahun 2023 hingga sekarang ya. Kalau melihat dari seluruh catatan itu, kiprahnya yang paling mentereng oleh Romeni diukir bersama FC Emmen sepanjang musim. Striker kelahiran 20 Juni 2000 masih berumur 24 tahun ya, itu bisa menyumbangkan 11 gol dan 1 assist. Ini luar biasa dari total 33 pertandingan Ole Romeni pada musim ini. Dia sudah bermain reguler bersama FC Utrecht. Ole nyaris selalu bermain pada awal musim ini dan mengukir 2 gol dari 11 pertandingan. Ole Romeni musim ini dia lebih banyak mengisi pos dari di winger kanan. Bapak Hamdan Hamedan, yaitu penasehat strategi kebijakan Menpora, membeberkan ya potensi Ole Romeni. Ia membicarakan tentang sosok Ole Romeni sangat dibutuhkan dalam situasi sekarang dan timnas Indonesia akan sangat terbantu jika punya pemain depan seperti sekelas Ole Romeni. Tidak salah ya, adalah pilihan terbaik untuk posisi striker timnas sekarang dan akan datang dan juga winger. Bermain di kasta tertinggi di Liga Belanda, pemain Grade A juga sudah terbukti sering mencetak gol. Katanya Hamdan Hameda ya di kanal sebuah YouTube. Indonesia baru-baru ini, katanya dia ya, alhamdulillah sudah semakin dekat untuk proses naturalisasi. Bulan Maret melawan Australia, timnas Indonesia akan menambah ketajaman dengan kehadiran Ole Romeni untuk mencapai impian Indonesia di Piala Dunia. Salah satu keunggulan ya yang dimiliki oleh Romeni ya, yaitu
yaitu kemampuannya menempati sejumlah posisi yang berbeda. Meski posisi aslinya sebagai penyerang, yaitu penyerang tengah, dia ternyata bisa diplot mengisi beberapa peran lainnya ya. Musim ini misalnya itu lebih banyak beroperasi sebagai winger kanan bersama FC Utrecht. Selain itu, dia juga cukup terbilang mumpuni untuk menempati area sayap kiri hingga gelandang serang ya. Kapasitas semacam ini yang membuatnya bisa bermain fleksibel di lini depan timnas Indonesia nantinya ya. Sebab pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Ragnar Marcelino hingga Witan Sulaiman punya kapasitas yang tidak jauh berbeda ya. Dengan demikian dia bukan tipe pemain yang Jadi dengan demikian, dia bukan tipe pemain yang terpaku di satu posisi saja. Hal ini bisa memudahkan Ole untuk beradaptasi bersama para juru gedor skuad merah putih yang telah lebih dahulu jadi andalan Sintayong. Jadi opsi lini depan semakin banyak ya. Kita sudah ada starter duet Ragnar dan Rafael ya. Sekarang ada Oli Romeni yang bisa menjadi starter pula. Masih ada Witan Sulaiman atau Yakob Sayuri sehingga leluasa untuk berbagai strategi dari tim ya. Jadi dari melihat uraian di atas tadi ya, Sintayong akan memainkan Kevin Dix sebagai winger saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia. Kevin Dix sendiri memiliki pengalaman yaitu bermain sebagai winger kanan ya saat di timnya sekarang yaitu FC Copenhagen, tersaji pada musim tahun 2021 hingga 2022. Dari beberapa laga ia bertugas sebagai winger kanan. Sepak bola 28 tahun ini mengemas 3 assist. Karena itu jangan heran ya nantinya jika Sintayong membuat gebrakan untuk Indonesia pada laga melawan Australia. Sintayong bisa saja membentuk trio Kevin Dix winger kanan ya, terus ada Marcelino Ferdinand untuk winger kiri dan Oli Romeni sebagai penyerang tengah untuk mengisi lini depan skuad Garuda Indonesia ya. Kita tunggu nanti ya, bisa saja ini terjadi. Oke, salam olahraga.